Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, aku mau nanya, bagaimana menjaga cinta setelah menikah supaya tidak hanya semangat di awal? Gimana Gus? Soalnya kan aku lihat Gus Kausar sama Mending Zazil ini kayak gitu loh. Jadi buat cowok-cowok ini nggak hanya semangat di awal aja Gus. Itu gimana cara menjaga cintanya saat setelah menikah? Terima kasih. Sing dimatur suni aku, nyapa jawab sama masalahnya kok dikeplek kowe. Bocah kemplok kowe. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menjaga cinta setelah menikah? Tungkahul mar'ah li arba. Limaliha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Perempuan itu biasanya membuat menarik karena kebetulan dia secara ekonomi mapan. Kan anak toh calon lanang sing pancen apa istilahnya gambio ya semacam itu. Artinya ada beberapa yang memang kita memang memperbaiki nasib itu jalur cepat, diantaranya adalah menjerat yang kebetulan punya ekonomi yang cukup mapan, atau yang secara normal secara umum biasanya yang membuat menarik karena dia punya paras yang cantik, atau perempuan itu menjadi sangat menarik karena kebetulan dia adalah hifdzid diyanah, hafidhatid diyanah, dia punya agama yang cukup kuat. Dia punya kepribadian baik yang sangat kuat. Maka kata Rasulullah, fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau kamu nggak pengen menyesal di kemudian hari, pastikan apapun pilihanmu jangan sampai meninggalkan, cari perempuan yang secara kualitas agama itu cukup baik. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan la tankihil mar'ah limaliha fala'alla malaha yurtiha. Kamu jangan sampai melihat perempuan itu karena sudut pandang ekonomi. Siapa tahu perempuan itu kalau ekonominya mapan, dia malah ngawurnya minta ampun. Wala tankihil mar'ah li jamaliha fa'ala jamalaha yudghiha. Kamu jangan lihat hanya parasnya saja. Siapa tahu kecantikannya membuat dia sangat tidak bisa menjaga diri. Fadfar bidatid. Pastikan agamanya cukup. Artinya begini, bahwa saya tidak pernah, sekali lagi saya tidak pernah mengerti sebetulnya pertanyaan semangat atau tidak semangat tentang menyayangi, mencintai, membersamai pasangan kita. Para orang tua kita terdahulu itu tidak pernah mengumbar cintanya, tidak pernah kemudian WA pasangannya, mengupload I miss you. Apa nih? Saya tahu ini bahasa ning drama Cina iki jenenge apa lali aku ya Allah. Foto drakor kemplok kowe ana. Lali. Lah iya iki drakor jenenge itu. Ndak itu. Tapi lebih kepada
orang tua kita menunjukkan sebetulnya dari awal dia niat berjalan bergandengan bersama ini mau kemana. Komitmen ini ya. Dari dulu tidak pernah melihat ini cocok dengan saya. Oh ini sefrekuensi dengan saya. Tidak penting. Dan saya akan kembali mengulangi bahwa cocok tidak cocok itu kalau dijadikan sebuah alasan itu sama sekali tidak masuk akal. Karena di kitab kita ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan fasirti ila firasyin lan ta'rifi wa qarinin lan ta'lafi. Kan ning Ihya iku ana bahasa ngene. Innaki kharajti minal ushil ladzi fihi darajti ila firasyin lam ta'rifi wa qarinin lan. Pakainya lan ta'lafi. Ketika ada seorang ibu menasehati anak gadisnya ketika mau diberangkatkan ke rumah mertuanya, langsung dikasih nasihat tuh, kasih wasiat. Anak gadisku, kamu akan keluar meninggalkan ush. Ush itu susuh ya apa ya? Sarang. Sarang di mana kamu tumbuh. Menuju firasim lam ta'rifi. Kamu menuju tempat tidur yang belum pernah kamu kenali, belum pernah kamu jamah. Dan kamu di sana akan ketemu waqarinin, teman tidur, teman hidup, teman berjuang loh Pak. Tidak mungkin mudah ini. Karena katanya perjuangan Pak ini. Perjuangan, nggak mungkin mudah ini. Lan, bukan lam ya, lan. Yang pertama lam itu belum. Kalau lan itu nggak bakal. Lan ta'lafi, yang tidak akan pernah sesuai, tidak pernah semuanya semudah yang kamu bayangkan. Kowe misalnya budal ke omah, hobimu sekak. Terus kamu menuntut bojomu kuwi yang duwe hobi ya tolol. Duh, iya apa enggak? Enggak bisa. Maka itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan la yafraq mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Menjadi penting kamu semua ini para laki-laki, kalau sedang kecewa dengan pasangan kamu, tolong jangan berlebihan. Ketika kamu mulai kecewa, ingat-ingat kebaikan-kebaikannya. Karena tidak mungkin ada orang nggak ada baiknya sama sekali. Sama kayak kalau kamu membayangkan nggak mungkin ada orang nggak ada buruknya sama sekali. Nggak mungkin. Maka kembali lagi ke niatan kita. Tapi sebelum itu semua, tolong. Sekali lagi saya ulangi, saya sering kali ngomong tuh. Tolong pantaskan diri kita masing-masing untuk mendapatkan yang terbaik untuk kita. Itu dulu. Awakmu sik totonen sing apik, tatanan ngarsane Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Cinta untuk layak kemudian dicintai oleh orang yang benar-benar penuh cinta. Nah, itu yang paling penting. Nek awakmu bentuke ngene. Lah, mau ditakoni bagaimana biar enggak ngerti. Apakah saya dengan istri saya itu sesemangat yang panjenengan gambarkan itu? Aku enggak ngerti. Gak ngerti, saya enggak ngerti juga dengan rumah tangga saya itu saya enggak ngerti. Dan satu rumah dengan rumah yang lain pasti memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Memiliki bebannya sendiri-sendiri. Enggak bodoh Pak. Sampean niru aku, bagaimana saya membangun rumah tangga saya dengan Ning? Enggak mungkin Pak. Gak masuk akal itu Yohan. Sebagaimana saya tidak masuk akal juga memperlakukan Ning sebagaimana kamu memperlakukan pasanganmu. Masing-masing harus memiliki cara dan cara bagaimana perjuangan ini tidak patah, tidak putus di tengah jalan. Mari saling menguatkan. Sudah begitu saja. Semua tepuk tangan ini apa? Mereka aku orang rabi, paham ya? Mereka ini orang rabi, makanya gue tepuk tangan. Iya, tapi kan memang gitu. Bagaimana semua kelemahan kita ditutup
pasangan kita. Bagaimana kelemahan mereka harus mati-matian kita perjuangkan untuk selalu ditutup. Ades, kalau anda budi-budi cerita bahwa jadi wong lanang kok jan aneh, wong lanang lek iso, iku sikitan idza haraj. Terus mariku dahukan idza walaj, akilan ma wajad ghaira sa'ilin ma faqat. Cara dari Imam Ghazali kan ngono. Ya Pak. Sikitan idza haraj, semua masalah. Loh, aku kan anggere nyritani ning ceritaku mesti bahagia tok apa gak? Gak enak ceritanya, ya Allah, kok bojoku, ya Allah, gak enak. Bahagia tok aku. Karena laki-laki tolol adalah laki-laki yang kemudian menceritakan apa yang sedang terjadi di rumahnya. Itu tanggung jawabnya. Ketika kamu ngomong qabil tu nikah wa tazwijaha, maknanya ya qabil tu masa ilaha. Qabil tu muskilatiha, qabil tu masaibaha. Saya menerima semua masalahnya, semua kerumitannya, semua atraksinya. As-sabr itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu bukan hanya sekedar kaful adha. Bukan hanya sekedar kita ini menahan diri untuk tidak menyakiti pasangan kita. Tapi juga adalah kesiapan lahir batin untuk menerima rasa sakit yang ia timbulkan untuk kita. Berat saudara, ya memang berat. Sto jomblo ae. Lah kamu dibedah tenan. Isi hati istri saya. Kan gak mungkin kok padang terus. Gak masuk akal, mestilah Pak. Lah saiki bayangno. Ayo coba ibu-ibu. Bayangkan aja coba. Saya ini jam segini ya, misalnya saya jam segini, ini ngomong harian saja, nggak ngomongkan pas rutinan. Aku ya ini nyapa acaraku. Iki nembe mari matlah atau biasanya jam sama ini. Durung mari aku biasa nih. Katakan setengah 12, jam 12 saya nembe mari. Bar mari aku nyapo, dolanan. Mbuh nyapo, dolanan aku. Aku di WA ning jam piro biasa nih? Setengah 4, jam berapa? Mas, mboten istirahat atau jam 3 ning nembe WA biasa nih. Mboten istirahat binjing ngaos. Binjing ku maksudnya aku jam 6 wis ngaji neh. Tapi aku jam sakmono aku mulai sadar. Aku mergo gak di WA ning aku gong sadar nek jam sakmono. Wis ya, mari aku sekolah, bar sekolah turu. Ngaji sik, Deng, bar ngaji turu. Kadang-kadang aku cek matlaah maneh. Terus arep mau tiru. Iya. Asar. Paling pengen ngeledak dulu asar, nyapa pengen ngeledak ning gak timbali. Mereka Dik, jenengan mriki. Ngono asline ning ya sedih. Mergo waya asar-asar malah gak celuk. Gak kon nyanding ngono to. Aku maram. Maghrib. Aku out neh. Terus lah kan awakmu kan piye? Ya, mau tiru ya. Broto Yuda. Makanya kabeh iku mek wang sinawang. Tapi kemauan dan niatan kita lah yang kemudian membuat ini semuanya wajib dan harus kita perjuangkan bersama dan kita harus bertahan. Bertahan ini. Ini bertahan yang benar, enggak kayak bertahannya Belanda melawan Maroko. Ini bertahan yang benar. Iya, artinya memang kita harus defense betul dengan apa yang gitu. Dan hanya laki-laki yang tidak cerdas lah yang setiap harinya tidak mampu menemukan kelebihan dan kelebihan daripada pasangannya. Wong lanang wajib cerdas pancen. Kalau kamu dulu bisa mencintai segitu mewahnya, segitu luar biasanya, udan mau urus, ban bledos mau tantang, lampu abang mau terabas. Kenapa hari ini kemudian kamu tolol? Kok gak iso ngono? Padahal kamu semakin dekat, kamu semakin kenal. Apa kamu pikir, wah ini sudah tidak menantang sama sekali? Lah gue iki arep ngejak gelut atau arep ngejaknya apa panjenengan? Kan gitu aja. Sudah, wis ngono yang kedawan kok. Wis pokoke ngono kuwi. Walhasil perjuangan ini memang lumayan. Sekali lagi, kalau memang kamu niatnya baik,
Gini Pak, ada 3 orang yang tidak mungkin tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-mujahid fisabilillah, orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya pasti akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kowe rasa gumun nek ana wong berjuang di jalan Allah Ta'ala uripe penak, senajan mungkin gak duwe apa-apa. Uripe penak, anake api-api. Oh iku luar biasa, iku menyang janjine pangeran, paham ora? Nomor loro al-mukatab yuridul ada. Cuman bahasa dari bapakku mergo saiki wis gak enek budak, itu adalah orang yang hutang tapi dari awal dia berhutang memang dia niat nyaur. Pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian an-nakih yuridu al-afaf, yang ketiga adalah orang pengen menikah tujuannya untuk mencari pasangan yang siap untuk diantarkan menuju surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Jeru sumur. Dari kanjeng Nabi kuwi sudah